Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan kita hari ini ada di dalam surat Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga, saya akan membacakannya ayat yang keempat dan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Rahmat Allah. Rahmat Allah. Kalau kita mengobservasi, menyelidiki, mengamati surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada seorang pelayan yang bernama Titus. Dan di dalam Titus pasal 3 ini Rasul Paulus berpesan kepada Titus untuk mengingatkan kepada jemaat yang dilayaninya, supaya sebagai umat-umat Tuhan tunduk kepada pemerintah, sebagai umat-umat Tuhan tunduk kepada para pejabat, kepada orang-orang yang berkuasa. Dan sebagai umat-umat Tuhan harus selalu siap melakukan pekerjaan yang baik. Itu dicatat di dalam Titus 3 ayat pertama. Dan di dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai yang kelima, yang sudah saya bacakan tadi, Rasul Paulus menyampaikan bahwa karena rahmat Allah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Rahmat Allah itu sama dengan kasih karunia Allah, sama dengan anugerah Allah, sama dengan kemurahan Allah. Jadi hanya karena rahmat Allah, karena kasih karunia Allah, karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah, kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Dunia mengajarkan sebuah prinsip bahwa kunci untuk mendapatkan keselamatan kekal adalah banyak melakukan amal kebaikan. Karena itu, kita harus sering-sering menolong orang lain. Kita harus banyak memberi sedekah kepada fakir miskin dan sebagainya. Itu yang diajarkan oleh dunia. Namun Alkitab menyatakan bahwa karena rahmat Allah kita diselamatkan. Hanya karena kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan, kebajikan yang dilakukan oleh orang berdosa adalah seperti kain kotor. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 dituliskan di sana, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun,
dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi segala kebajikan, segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Oleh sebab itu, perbuatan baik kita, kebajikan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Sebanyak apapun amal dan kebaikan yang kita lakukan, tidak akan pernah mengubah status kita sebagai orang berdosa di pemandangan Allah. Kecuali jika kita sebagai orang berdosa mau datang kepada Kristus, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita sebagai orang berdosa mengaku dosa kita, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita memiliki status yang baru, yaitu bukan lagi sebagai seteru Allah, melainkan kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Inilah yang menjadi titik tolak seseorang untuk menerima keselamatan. Bukan karena perbuatan baik yang dilakukannya, tetapi ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Kristus, percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya, maka kita mendapatkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan itu kita alami dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita ada di dalam Kristus, percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita menjadi ciptaan yang baru. Yang dulunya berdosa, kita sudah dikuduskan. Bukan karena perbuatan baik, tapi karena rahmat Allah, karena kasih karunia Allah. Dan setelah diselamatkan dan hidup sebagai manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, arah dan tujuan hidup kita pun harus baru, yaitu harus tertuju kepada Kristus. Tidak lagi hidup berpusat pada diri sendiri. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dituliskan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita menerima rahmat Allah, menerima keselamatan itu, kita sudah menjadi ciptaan yang baru, maka arah hidup kita harus tertuju kepada Kristus. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari hal ini, perbuatan baik kita sebaik apapun ternyata bukan kendaraan yang bisa mengantarkan kita menuju keselamatan. Dan itu secara tegas dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Titus ini, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena rahmat Allah, berdasarkan kemurahan Allah dan atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang membuat kita berhak menerima keselamatan. Perbuatan baik itu penting,
memang benar, tapi perbuatan baik tidaklah menyelamatkan. Berbuat baik adalah sesuatu yang secara otomatis seharusnya kita lakukan. Setelah kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan baik bukan sumber keselamatan, melainkan merupakan buah roh. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan roh itu yang membawa kita, menuntun kita untuk kita berbuah, melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Aplikasi di dalam kehidupan kita, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan itu Tuhan berikan secara cuma-cuma, secara gratis, sebagai bentuk rahmat Allah, kasih karunia Tuhan kepada kita. Keselamatan merupakan rahmat Allah yang diberikan lewat Yesus Kristus. Perbuatan baik bukanlah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka hati kita, terus percaya kepada Kristus, ada di dalam Kristus, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai wujud syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Kita melakukan hal yang baik dan hal-hal yang benar. Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10 dituliskan di sana. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi karena rahmat Allah, kasih karunia Allah, kita diselamatkan dengan kita beriman kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan mau kita melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah Allah persiapkan bagi kita sebagai umat-umat yang sudah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena rahmat-Mu, karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Keselamatan bukan hasil usaha kami, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi itu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau, untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GBDI LSAD Magelang. Buatlah jiwa kami, keluarga GBDI LSAD Magelang, bersuka cita. Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.